Alright guys, okay, right now let's discuss about skill 8, right? In TOEFL, Longman, yang bagian listening, ya. Listen for double negative expression, ya. Dengarkan ungkapan double negatif. Double negatif itu tidaknya dua kali, guys. Kalau kalimat positif kan saya makan nasi. Oke, kalimat negatif itu saya tidak makan nasi, ada kata tidaknya. Nah, tapi kalau yang ini tidaknya dua kali gitu loh. Emang kayak kadang-kadang kayak gitu tuh full biar biar ngeribetin kita, biar kita lebih susah ngejawabnya. Iya dong, masa masa mau digampang-gampangin. Ini kan tuh tes resmi, buat tes resmi. Makanya harus ada tantangannya gitu ya. Oke. Langsung aja ke contohnya tuh ya. Si cowoknya bilang gini, I can't believe the news that I heard about the concert. Saya tidak bisa percaya berita yang saya dengar tentang konsernya. Si ceweknya jawab, well, it isn't impossible for the concert to take place. Ya, it isn't impossible. Is not kan sudah tidak ya. Impossible itu tidak juga, tidak mungkin. Tidak mungkin. Berarti kan tidak, is not tidak, impossible tidak mungkin. Berarti kan tidak mungkin. Berarti apa guys? Berarti mungkin, gitu ya. Ini kayak rumus matematika, kalau negatif kali negatif itu positif ya. Kali apa tambah sih? Kali ya kayaknya. Negatif sama dengan positif ya. Kamu tidak ganteng. Berarti ganteng, gitu aja. Apa namanya? Tidak tadi itu cuma pengecoh aja. Kamu tidak ganteng. Kalau kamu tidak ganteng kan jelek berarti. Kalau kamu tidak ganteng berarti ganteng. Jadi tidaknya itu pengecoh aja biar kita ribet aja dengerinnya gitu guys ya. Okay. Well, it isn't impossible for the concert to take place. Tidak mungkin konsernya itu take place itu terjadi guys. Take place, mengambil tempat atau terjadi. Tidak mungkin konsernya terjadi. Berarti kan mungkin gitu ya. Intinya mungkin lah. What does the woman say about the concert? Apa yang dikatakan si cewek tentang konsernya? Oke, jawabannya adalah yang itu ada garis bawahnya, yang C ya. The concert might take place. Bisa, might itu mungkin saja bisa terjadi, konsernya bisa terjadi. Oke, gitu guys. Kalau yang A itu apa sir? There's no possibility that the concert will take place. Tidak ada kemungkinan bahwa konsernya akan terjadi. Enggak ya. Mungkin bisa terjadi ya. B, the concert will definitely not take place. Konsernya pastinya tidak akan terjadi. No. D, the concert can't take place. Jadi konsernya tidak bisa terjadi. No. Yang benar adalah yang C ya. Oke, sekarang ada ininya, strateginya. Strategi untuk yang ini ya, double negatives ini ya. Situasinya negative words. EG itu maksudnya example gratia, maksudnya contoh gitulah guys. Example gratia. Contohnya not, ada kata not, no, none, sama aja ya, tidak ya. And negative prefix, negatif itu ya, prefix itu sisipan atau imbuhan bagian depan. Ya, ada in-nya, ada un-nya, ada dis-nya. In kayak indiscipline, disiplin. Kalau tidak disiplin, indiscipline. Important, penting. Unimportant, tidak penting. Suka, like. Tidak suka, dislike, kayak gitu ya. Contohnya, he didn't like the unclean office. Dia tidak suka kantor yang tidak bersih. Berarti dia suka kantor yang bersih. Meaningnya didn't like unclean office, berarti like clean office. Tidak suka kantor yang tidak bersih, berarti suka kantor bersih, gitu ya. Paham ya? Two negative verbs, kata kerja dua negatif ya. It isn't snowing, so they aren't going to the mountains. Ini tidak bersalju, jadi mereka tidak pergi ke pegunungan. Nah, mungkin mereka mau main ski ya. Berarti harus ada saljunya ya. Berarti kalau ada salju, ya mereka ini ke gunung gitu ya. Implies that they would go if it were snowing. Yang dimaksudkan adalah mereka akan pergi jika salju gitu guys. Neither are not dan either. Neither or not itu ini guys. Neither itu juga artinya juga tidak. Kalau either artinya juga. Ya, contohnya Sue didn't like the movie and neither did Mark. Ya, Sue tidak suka
Sue itu nama orang ya. Sue tidak suka film dan Mark juga tidak suka maksudnya ya. Meaningnya adalah both didn't like the movie. Dua-duanya tidak suka film gitu ya. Coba langsung ke exercise 8 guys. Si cowoknya bilang gini, Paula, you worked so hard setting up the field trip. Paula, kamu itu kerja keras banget sih men-setting ini perjalanan lahan. Maksudnya ya perjalanan kayak outbound gitulah ya intinya. Si ceweknya jawab, I hope no one's unhappy with the arrangement. Saya harap tidak seorang pun tidak bahagia dengan pengaturannya. Maksudnya yang saya settingin itu ya. Arrangement itu. What does Paula mean? Apa yang dimaksudkan oleh si Paula? Jawabannya adalah yang A guys. Okay, she hopes everyone will be pleased. Dia harap semua orang akan pleased, itu senang ya. Senang. Pleased itu bisa bermakna senang. Okay. Coba dibaca lagi woman sama si apa yang diomongin si cewek tadi sama A-nya cocok nggak? Oke, kalau B itu apa sir? She knows no one is happy with what she has done. Dia tahu tidak seorang pun bahagia dengan apa yang dia kerjakan. No. She's arranged to take a trip because she's unhappy. Dia mengatur untuk bepergian karena dia tidak bahagia. Enggak nyambung. Everyone's happy with the condition of the field. Semua orang bahagia terhadap kondisi di lapangan. Field itu lapangan ya. Berarti perjalanan lapangan lah tadi maksudnya. Semua orang bahagia dengan kondisi di lapangan. Iya sir, kayaknya itu bisa sir deh. Enggak dong, kan kita fokus ke kata-kata orang kedua. Kan tadi si naratornya nanya, what does Paula mean? Apa yang dimaksudkan si Paula? Itu aja guys. Si Paulanya ngomongnya tadi, I hope no one's unhappy with the arrangement. Saya harap tidak seorang pun tidak bahagia dengan yang saya settingin, yang pengaturan saya gitu ya. Berarti yang A guys, she hopes everyone will be pleased. Itu aja, paling tepat itu udah. Oke, nomor 2-nya, how was your history exam? Bagaimana exam ujian sejarahmu? I didn't study enough, so I didn't do well. Saya tidak cukup belajar, jadi saya tidak do well, melakukannya dengan baik ya. Tidak bisa melakukannya dengan baik. Enggak terlalu bagus banget pas ngerjainnya, soalnya saya nggak belajar, intinya itu ya. What does the man mean? Apa yang dimaksud si cowok? Jawabannya adalah yang di pause dulu. Kalau mau dijawab, mau ditebak di pause dulu, soalnya saya langsung ya guys. Jawabannya adalah yang D guys. His grade was poor because of inadequate preparation. Jadi grade-nya, nilainya dia itu rendah karena inadequate. Adequate itu ini ya, cukup. Kalau inadequate tidak cukup. Preparation persiapannya tidak cukup, nggak belajar maksudnya. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Kalau yang A itu apa sir? He studied a lot and passed. Dia belajar banyak dan lolos. Enggak ya, enggak, yang dimaksud bukan itu ya. Karena kita harus benar-benar fokus sama si kata-kata orang kedua, si man-nya itu. Enggak, yang dia maksud bukan itu ya. Yang B, he failed in spite of his effort. Dia gagal meskipun sudah berusaha. In spite of itu meskipun. Enggak ya, belum tentu dia gagal ya. Belum tentu dia gagal. Jadi tadi dia nggak ngomong kalau dia gagal kok ya. He got a good grade. Itu tapi kan sir, D juga gagal. Enggak, D kan nilainya rendah, bukan gagal. Kalau yang C, he got a good grade even though he didn't study. Dia mendapatkan nilai bagus meskipun nggak belajar. Enggak ya, yang C enggak. Yang paling benar adalah yang D. Terus nomor 3, were your friends able to get tickets for the concert? Apakah temanmu bisa mendapatkan tiket konser? Si ceweknya jawab, Mark couldn't get tickets for the concert and neither could Paul. Mark tidak bisa mendapatkan tiket konser dan begitu juga dengan Paul ya. What does the woman mean? Apa yang dimaksud si cewek? Jawabannya adalah yang B guys. Both were unable to obtain tickets. Dua-duanya tidak bisa. Unable itu kan bisa. Unable berarti tidak bisa. Obtain itu sama dengan get ya, mendapatkan tiket. Dua-duanya tidak bisa mendapatkan tiket gitu guys. Kalau yang A, although Mark couldn't get both ticket, Paul did. Meskipun Mark tidak bisa dapat tiket, Paulnya dapat. Enggak ya.
Neither Mark nor Paul wanted to go to the concert. Tidak, maksudnya neither nor, ada kata neither sama nor itu baik bla 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 maupun bla 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 tidak bla bla bla. Itu artinya guys. Neither nor itu artinya baik bla 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 maupun bla 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 tidak bla bla bla. Ya berarti gini ya. Baik Mark maupun Paul tidak ingin pergi ke konser gitu guys. Enggak dong. Enggak itu yang dimaksud ya. C berarti enggak tepat ya. D. Mark tried to get tickets but Paul didn't. Mark mencoba untuk dapat tiket tapi Paulnya enggak. Bukan ya. Oke, jawabannya adalah yang B. Both were unable to obtain ticket. Tidak bisa dapat tiket dua-duanya. Oke. Kalau udah paham, kalau belum paham tulis di kolom komentar bagian enggak pahamnya yang mana. Kalau udah paham langsung lanjut ke TOEFL exercise 8. Guys, langsung ditebak ya. Siapin kertas pulpen. Tulis nomor 1 sampai 10, nanti ada bulenya ngomong, ada recording, saya kasih recordingnya, teman-teman jawab A, B, C, D ya, mana yang benar jawabannya. Nanti habis selesai, kalau udah selesai baru kita bahas bareng-bareng, oke? Ready? Siapin kertas dulu. 3, 2, 1, go. TOEFL Exercise 8. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of double negatives. Number 1. Do you think Ron Rogers will be elected? Well, it's not completely impossible. What does the woman imply about Ron? Number 2. How was your tennis match today? I didn't serve well, and I didn't volley well either. What does the man say about his tennis game? Number 3. Was Gary prepared for the debate? It's no surprise that he was unprepared. What does the woman say about Gary? Number 4. Did you go out dancing with everyone else last night? I was not feeling well, so I didn't go out. What does the woman mean? Number 5. Do you think Paula understands what she's done? She isn't unaware of the trouble she's caused. What does the man say about Paula? Number 6. Did your friends finish the term paper for history class? Steve wasn't able to finish it, and Paul wasn't either. What does the woman mean? Number 7. Can you believe that George walked out of the restaurant without paying for his share of the meal? It was irresponsible of him not to pay the bill. What does the woman mean? Number 8. What happened when Harry applied to Millhouse University? It was unfortunate that he wasn't admitted to the university. What does the woman say about Harry? Number 9. What did you think of the essay that I wrote? The first draft of the essay wasn't well written, and the second wasn't much better. What does the man mean?
Number 10. Has Roger been disturbed by all of the recent problems? He hasn't been unaffected. What does the woman mean? Oke guys, gimana? Susah nggak? Gimana, lancar? Susah? Oke, kalau di TOEFL itu guys harus dikerjain ya. Maksudnya ketika kalian nggak ngerti pun harus dijawab ya. Siapa tahu bener. Kalau bener itu ada penambahan nilai. Kalau salah ya nggak ada pengurangan. Jadi lumayan kalau kebetulan bener ya. Jadi gitu kalau di tes aslinya. Gitu guys. Oke, sekarang kita bahas jawabannya dari TOEFL exercise 8. Tadi nomor 1 si cowok ya bilang gini. Do you think Ron Rogers will be elected? Kamu pikir Ron Rogers, nama orang, akan terpilih? Well, si ceweknya jawab, terpilih maksudnya terpilih jadi presiden kah atau bupati kah, maksudnya gitu ya, pemilihan itu ya. Si ceweknya jawab, well, it's not completely impossible. Itu sangat tidak mungkin. Sangatnya nggak usah dipikirin ya. Sangatnya nggak usah dipikirin. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin, tidaknya 2 kali. Berarti mungkin gitu guys. Oke. Pertanyaannya, what does the woman imply about Ron? Apa yang dimaksud si cewek tentang Ron Rogers tadi, yang pemilihan tadi? Jawabannya adalah yang D guys. It may happen. Itu bisa saja terjadi. Maksudnya dia bisa aja kepilih gitu ya. Kalau yang A itu besar, he'll definitely be elected. Dia pastinya akan terpilih. Pasti gitu ya. Definitely itu kan pasti. Belum tentu guys, belum tentu. Karena tidak mungkin itu belum tentu mungkin, belum tentu pasti. Kalau definitely itu pasti, bukan mungkin ya. A bukan, salah ya. The election is now complete. Pemilunya udah kelar. Belum tentu. Karena nggak ada obrolan ke situ. C. She has high hopes for his chances. Dia si cewek maksudnya punya harapan yang besar terhadap kesempatannya dia cowok, si Ron tadi. Maksudnya si cewek ini berharap si Ron menang maksudnya gitu. Oke, nggak ada obrolan ke situ ya. Yang benar adalah yang D, yang paling tepat D. Nomor 2-nya adalah si ceweknya tadi bilang gini, how was your tennis match day? Bagaimana pertandingan tenismu hari ini? Si cowoknya jawab, I didn't serve well and I didn't volley well either. Saya tidak menservis dengan baik dan saya tidak volley dengan baik. Memvolley, jadi volley itu iya sih, volley bola volley itu. Tapi ini kan yang ngomongin tenis ya kan guys, tenis. Ngevolley itu maksudnya ini guys, pukulan lambung atas gitu guys. Itu namanya ngevolley. Teman-teman tahu ini nggak? Ada tendangan volley di sepak bola juga. Tendangan volley itu tendangan yang atas ya, salto. Itu namanya tendangan volley. Kalau di tenis, pukulan volley itu pukulan yang di atas, pukulan ala volley gitu. Gampek kalau bahasa Jawanya, gampek ke atas gitu ya. Kalau nge-serve yang dari bawah, itu maksudnya ya. Terus, what does the man say about his tennis game? Apa yang katakan si cowok tentang pertandingan tenisnya? Yang benar yang mana jawabannya? Jawabannya adalah yang A guys. Both parts of his game were bad. 2 bagian dari permainannya jelek. Dua bagian apa? Ya nge-serve sama nge-volley dia jelek. Kan dia bilang tadi gini, I didn't serve well. Saya tidak menservis dengan baik. And I didn't volley well either. Dan saya juga tidak memvolley dengan baik. Berarti 2 bagian itu dia jelek gitu guys. Kalau yang B itu apa artinya? He served better than the volleyed. Dia mengservis lebih baik daripada ngevolley. No, bukan. Some parts of his game were better than others. Beberapa bagian dari permainannya lebih baik daripada yang lainnya. No. He played rather well. Dia bermain agak bagus. No, enggak juga ya. 3. Si cowoknya bilang gini, was Gary prepared for the debates? Apakah Gary bersiap untuk debat? Ya. Debat maksudnya ya bisa debat presiden, debat apalah, pokoknya ada suatu event debat gitu ya.
Si ceweknya jawab, it is no surprise that he was unprepared. Tidak, saya nggak kaget kalau dia nggak siap-siap gitu ya. What does the woman say about Gary? Apa yang dikatakan si cewek tentang Gary? Nomor tiga adalah yang B, he was not ready as usual. Dia itu tidak siap seperti biasanya, gitu ya guys. Kalau yang A itu apa, Sir? It is a surprise that he was prepared. Kaget kalau dia tuh kejutan bahwa dia siap-siap. Enggak ya, kebalikannya. Tadi kan dia nggak siap-siap. C, he prepared a really big surprise. Dia menyiapkan surprise yang sangat besar. No, his strong preparation came as no surprise. Persiapannya yang kuat tidak mengagetkan. Enggak, dia kan tadi nggak siap-siap. Nomor 4, tadi si cowoknya bilang gini, did you go out dancing with everyone else last night? Kamu pergi dansa ya sama orang lain tadi malam? Si ceweknya jawab, I was not feeling well, so I didn't go out. Saya tuh nggak enak badan kemarin ya, so I didn't go out. Jadi saya nggak keluar. What does the woman mean? Apa yang dimaksud si cewek? Nomor 4 adalah yang D guys. She stayed home because she was sick. Dia itu ada di rumah ya, karena dia sakit, nggak enak badan lah, sakit ya. Kalau yang A itu artinya she felt good enough to go out. Dia merasa baikan untuk pergi keluar. No. B, she went out to get some medicine. Dia pergi keluar untuk cari obat. No, bukan. C, she felt like dancing, so she went out with everyone. Dia suka dansa, jadi dia pergi dengan semua orang. No. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang D guys. She stayed home because she was sick. Dia itu di rumah aja karena dia sakit. Yang nomor 5 adalah tadi si ceweknya ngomong gini, do you think Paula understands what she's done? Kamu pikir Paula mengerti apa yang dia lakukan? Si cowoknya jawab, she isn't unaware of the trouble she's caused. Dia itu tidak sadar. Isn't unaware. Aware kan sadar. Isn't sama un berarti tidaknya 2 kali. Dia tidak sadar. Berarti sadar ya. Of the trouble she's caused. Atas masalah yang dia sebabkan. Berarti dia sadar ya. What does the man say about Paula? Apa yang dikatakan si cowok terhadap Paula? Nomor 5 adalah yang C guys. Jadi she knows she's been a problem. Jadi si Paula itu tahu bahwa dia tuh adalah sebuah masalah. Dia tuh orang yang bermasalah gitu ya. Dia tuh paham, dia tuh sadar. Kalau yang A itu she has problem that others aren't aware of. Dia punya masalah yang yang orang lain nggak tahu. Nggak ke situ ya omongannya. Jadi kita jawabannya itu mengacu ke si cowok ya guys. Si cowok, si orang kedua. Orang pertama ngomong, orang kedua ngomong, baru narator yang nanya kita kan. Orang kedua itu yang kita fokusin. Tadi si orang kedua bilang dia tidak sadar atas masalah yang dia sebabkan. Berarti dia sadar ya. Berarti yang C, dia tahu bahwa dia adalah sebuah masalah gitu ya. Berarti yang A sama B itu salah. Oke. Yang B itu others aren't aware of her problems. Orang lain tidak sadar masalahnya dia. Enggak ya. She doesn't have a care in the world. Dia tidak punya kepedulian di dunia. Bisa sih bisa, cuman dikit kurang tepat sama konteksnya ya. Nomor berapa? Nomor 6 ya. Nomor 6 sekarang. Nomor 6 tadi si cowoknya bilang gini, did your friend finish the term paper for history class? Jadi teman-temanmu itu udah menyelesaikan makalah untuk kelas sejarah belum? Si ceweknya jawab, Steve wasn't able to finish it and Paul wasn't either. Steve tidak bisa menyelesaikannya dan Paul tidak bisa juga. Apa yang dimaksud si cewek? Jawabannya adalah nomor 6 adalah yang B ya guys ya. Both Steve and Paul papers were incomplete. Jadi makalahnya si Steve sama Paul incomplete, tidak lengkap atau belum selesai ya. Kalau yang A itu artinya apa, Sir? Steve wanted to finish his paper, and so did Paul. Steve ingin menyelesaikan kertasnya. Begitu juga dengan Paul. Belum tentu ya, karena konteksnya agak ke situ arahnya. Steve and Paul were busy doing their term paper. Steve dan sama Paul tuh sibuk sama kertas makalahnya dia. Belum tentu. When Steve wasn't able to finish his paper, Paul couldn't help. Ketika Steve tidak bisa menyelesaikan makalahnya, Paul tidak bisa membantu. Enggak ke situ obrolannya ya. Nomor 7 tadi si cowoknya bilang gini, can you believe that George walked out of the restaurant without paying for his share of the meal? Kamu bisa percaya nggak bahwa George tadi
keluar restoran tanpa membayar bagiannya dia, makanannya dia maksudnya ya. Nggak bayar lah maksudnya, makan nggak bayar. Si ceweknya jawab, "It was irresponsible of him not to pay the bill." Jadi dia itu sangat tidak bertanggung jawab ya, karena tidak membayar bill tagihannya. What does the woman mean? Yang dimaksud si cewek apa? Nomor 7 adalah yang C ya guys ya. George acted carelessly by not taking care of the bill. Jadi George itu berlaku carelessly, sembrono ya, dengan tidak peduli sama tagihannya dia gitu guys. Yang A itu apa Sar artinya? It wasn't George's responsibility to pay the bill. Itu bukan tanggung jawabnya George untuk membayar tagihan, bukan ya. Bill was irresponsible about paying George's rents. Bill itu tidak bertanggung jawab membayar rentalnya si rentalnya si George. Nah itu yang B itu malah billnya jadi nama orang guys. Tadi kan yang dibahas tadi bill ini ya, bill tagihan. Bahasa Inggrisnya tagihan itu bill. Tapi bill juga bisa jadi nama orang, kayak Bill Gates, Bill Clinton bisa. Tapi kalau di bahasa Inggrisin ada artinya tagihan. Tapi tulisannya yang nggak boleh gede gitu. Kalau gede ya berarti nama orang gitu. Hurufnya yang depan itu. Terus yang D, George took responsibility for the unpaid bill. Jadi George itu mengambil tanggung jawab terhadap bill tagihan yang belum dibayar, enggak ya. Terus yang nomor 8 adalah si cowoknya tadi bilang gini, what happened when Harry applied to Millhouse University? Apa yang terjadi ketika Harry ngelamar maksudnya ngelamar di Universitas Millhouse. Ngelamar maksudnya ini ya guys, ngelamar jadi murid maksudnya ya. Apply, nge-apply daftar gitu aja. Si ceweknya jawab gini, it was unfortunate that he wasn't admitted to the university. Tidak beruntung bahwa dia itu tidak diterima sama universitasnya. Okay, what does the woman say about Harry? Apa yang dikatakan si cewek tentang Harry? Nomor 8 adalah yang D ya guys ya. It's too bad he was rejected. Buruk ya, karena dia ditolak. Yang A itu apa Sar artinya? It's fortunate that he was accepted. Beruntung dia diterima, enggak ya. Yang B, it's good that he wasn't admitted. Bagus kalau dia nggak diterima. Enggak dong. C, fortunately, beruntungnya the university didn't admit him. Universitasnya tidak menerima dia. Enggak ke situ jawabannya ya. Enggak ke situ obrolannya. Yang nomor 9 adalah si ceweknya tadi bilang gini, what did you think of the essay that I wrote? Apa yang kamu pikirkan tentang esai ya yang saya tuliskan? Esai itu karangan ya. Si cowoknya jawab, the first draft of the essay wasn't well written and the second wasn't much better. Yang draft pertama dari esai saya itu tidak terlalu bagus. Ya, tidak terlalu bagus penulisannya. And the second wasn't much better. Dan yang kedua juga nggak terlalu bagus. Ya, apa yang dimaksud si cowok? Jawabannya adalah yang D, both version were poorly written. Jadi dua versinya, yang pertama yang kedua poorly written. Jadi ditulis dengan buruk ya. Poorly itu buruk ya. Gitu guys. Kalau yang A itu apa Sir? Artinya the first essay was better than the second. Enggak ya. Essay pertama lebih bagus daripada yang kedua, bukan. Yang B, the first and second draft couldn't be better. Yang draft pertama sama yang kedua tidak bisa lebih bagus. Enggak. The second draft of the essay was much better than the first. Draft yang kedua dari essay lebih bagus daripada yang pertama. Enggak ya. Nomor 10. Tadi si cowok bilang gini, has Roger been disturbed by all of the recent problems? Jadi Roger itu terganggu sama masalah-masalah yang baru-baru ini terjadi? Si ceweknya jawab, he hasn't been unaffected. Dia tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh berarti terpengaruh dong. Oke? Okay? Jadi jawaban yang benar adalah yang Roger has been bothered. Jadi Robert tuh merasa terganggu. Bother itu kan bother doang kan mengganggu. Kalau has been bothered itu terganggu. Roger itu terganggu. Kalau yang B itu artinya apa, Sir? Roger wasn't the least bit disturbed. Jadi Roger sedikit terganggu, enggak ya? Jadi dia sangat terganggu. Sorry guys, ada suara berisik ya. C, the problems have had little effects on Roger. Problemnya punya impact yang kecil ke Robert, enggak ya? Yang benar adalah yang A, Roger sangat terganggu ya.
Oke guys, bener berapa guys? Bisa dihitung, hitung benernya. Kalau lebih dari 7 berarti udah bagus lah. Kalau bener semua ya keren sekali ya guys ya. Oke. Alright, oke saya siap-siap dulu untuk skill yang 9 ya guys ya. Skill 9-nya saya mau bahas. Oke guys, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, thank you very much.